Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Masih kurang semangat ini. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagus sekali. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Ya, bagus. Puji Tuhan semuanya sehat-sehat ya. Oke, Bapak absensi dulu. Ya, untuk anak didik kami. Ada yang tidak hadir? Oke. Andi. Ya. Leonardo. Alfonso. Ya. Mata. Ya. Setia. Citra. Bella. Jere. Si Jere ya. Oke, bagus. Nanti Bapak kasih kuncinya, kita sambil bernyanyi dan kuncinya akan berjalan mengelilingi kawannya dan siapa nanti yang menerima kunci terakhir, maka dia nanti yang akan memberi pertanyaan atau Bapak yang bertanya dan dijawab seputar Nelson Mandela Yusuf. Paham? Paham? Ya, ini ada kuncinya. Kita mulai ya. Ya, kita mulai. Hari ini Harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, silakan sama siapa bertanya dan apa pertanyaannya? Coba lihat kawannya. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, si Jere, Bapak yang memberi pertanyaan. Siap-siap menjawab ya. Siapakah tokoh Alkitab yang mengampuni saudara-saudaranya? Bagus, tepuk tangan untuk si Jere. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mengenal tokoh Nelson Mandela dan menemukan sikap mengampuni dari tokoh tersebut. Dan yang kedua, siswa dapat mengenal tokoh Yusuf dan menemukan sikap mengampuni dari tokoh tersebut. Dan yang ketiga, menemukan tingkat kesulitan tentang mengambil sikap mengampuni. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan arti mengampuni. Kita lanjutkan dengan berbagi kelompok. Nah, jadi Bapak bagi kelompok ya untuk saling menjawab dan bertanya tentang media satu, yaitu tentang Nelson Mandela dan Yusuf dan juga siswa SMP. Jadi yang ketiga ini nanti untuk media pertama tentang Nelson Mandela dijawab oleh kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2 yang akan bertanya. Dan ini kelompok 1, paham ya? Ini kelompok 1, itu kelompok 3, dan ini kelompok 2 ya. Jadi nanti media 1 yang jawab kelompok 1, media 2 dijawab kelompok 2, dan media 3 dijawab kelompok 3. Selainnya kelompok bertanya. Paham ya? Oke, setelah paham kita perhatikan media yang akan Bapak bagikan. Baru kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 baru diskusinya. Apa nanti yang mau jawab, apa nanti yang mau ditanya, gitu ya. Jadi diperhatikan medianya. Ya, coba kita. Siapakah Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang keadilan kulit hitam, tokoh pejuang apartheid di Afrika Selatan. Akibat perjuangannya, dia dipenjara lebih 20 tahun. Keadilan, dia ditindas dan diperlakukan secara tidak adil serta dipenjara begitu lamanya. Setelah Nelson Mandela dibebaskan, dia berhasil memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan. Terpilih menjadi orang pertama yang diundangnya adalah kepala sipir penjara yang banyak menyakitinya. Ketika wartawan bertanya, "Mengapa Anda memprioritaskan kepala penjara yang banyak menyakiti Anda?" Jawab Nelson Mandela, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu mampu mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu."
Mandela. Ya, siapakah Nelson Mandela dari kelompok 2? Bagaimana dengan kelompok 1? Siapa yang jawab? Seorang tokoh pembela keadilan dari Afrika Selatan. Bagus sekali, tepuk tangan. Bagus. Ya, pertanyaan berikutnya. Berapa tahunkah Nelson di penjara? Ya, Lebih dari 20 tahun. lebih dari 20 tahun. Bagus, tepuk tangan. Ya, harus meriah dong tepuk tangannya, ya. Bagus, iya. Kita lanjutkan lagi. Ada kelompok 3, ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapakah yang diundang pertama setelah menjadi presiden pertama? Ya, siapakah yang diundang? Ya, Sipil penjara. kepala sipir penjara. Tepuk tangan. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Pertanyaannya tadi kelompok 1 yang jawab, kelompok 2 dan kelompok 3 yang bertanya. Oke, silakan kita lanjut ke media 2. Siap-siap kelompok 2 yang menjawab, semua nanti yang akan bertanya. Yusuf sangat dibenci. Yusuf sangat dibenci saudara-saudaranya karena ayah mereka Yakub sangat menyayangi Yusuf, sehingga Yusuf dibenci saudara-saudaranya dan berencana membunuh Yusuf. Suatu ketika Yusuf bermimpi, tampaklah di ladang berkas-berkas gandum mengikat, dan bangkitlah berkas itu dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Dan karena membenci Yusuf, saudara Yusuf akhirnya membuang Yusuf ke sebuah sumur. Saudara-saudara Yusuf berbohong kepada Yakub, ayah mereka. Mereka mengatakan bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas, sambil menunjukkan jubah Yusuf yang berlumuran darah kepada ayah mereka. Kemudian Yusuf dijual kepada Potifar. Potifar sangat mempercayai Yusuf dalam kerja dan kejujurannya. Suatu ketika karena ketampanan Yusuf, istri Potifar menginginkan Yusuf dan menggoda Yusuf, tapi Yusuf menolak dan tidak mau melakukannya. Akhirnya istri Potifar kesal dan balik melaporkan bahwa Yusuflah yang hendak ingin memperkosanya. Yusuf dipenjara karena dituduh hendak memperkosa istri Potifar. Keadilan ini sudah mulai muncul, namun Yusuf tetap teguh kepada Tuhan. Dan suatu ketika Firaun bermimpi 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Firaun bermimpi lagi 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum bernas dan berisi. Yusuf menafsir mimpi Firaun. Katanya, akan ada masa kelaparan 7 tahun lamanya. Dan seketika itu juga Firaun mempercayainya. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja. Ketika Yusuf melihat saudaranya, Yusuf menguji saudaranya. Apakah sudah berubah? Yusuf menguji dengan memasukkan pialang ke tempat gandum saudara-saudaranya dan menuduh Benjamin yang mencurinya. Dan ketika saudaranya telah berubah dan saling menyayangi, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan memaafkan mereka.
akhirnya mereka berbahagia. Demikianlah tentang Yusuf. Ya, sudah dipersiapkan kelompok 2 ya. Oke, dipersiapkan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya. Oke, silahkan dari kelompok 1. Ya, silahkan. Siapakah nama ayah Yusuf? Siapakah nama ayah Yusuf? Yakub. Yakub. Tepuk tangan. Bagus sekali. Bagus. Lanjut lagi pertanyaannya. Kepada siapa Yusuf dijual? Kepada siapa Yusuf dijual? Kepada Potifar. Bagus, tepuk tangan. Ya, lanjut ke pertanyaan ke kelompok 3. Ketika dilaporkan balikkan fakta oleh istri Potifar, bagaimana nasib Yusuf? Ya, bagaimana nasib Yusuf? Yusuf dipenjara walau tidak berbuat seperti yang dituduh. Bagus sekali, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi ke media 3. Bapak senang sekali karena semangatnya dalam belajar kali ini, yaitu tentang siswa SMP. Jadi diperhatikan ya, siap-siap kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Kalau jalan lihat-lihat dong. Sorry, nggak sengaja. Tawan gue lagi buru-buru. Maaf. Sebenarnya, mengampuni itu adalah perbuatan terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain. Ada apa ya? Kamu anak yang tadi aku tabrak kan? Iya, kenapa? Maafin aku ya. Ya, nggak apa-apa kok. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Sudah diamati dan sudah diperhatikan, maka Bapak ya akan melanjutkan pembelajaran kita dengan bertanya dari kelompok 1 ke kelompok 3. Dari video anak-anak SMP, apakah arti mengampuni? Ya, Mengampuni berarti membebaskan dari diri kebencian dan membiarkan damai. bagus sekali, tepuk tangan. Iya, bagus. Ya, kelompok 2. Siapakah yang patut meminta maaf? Iya, siapakah yang patut meminta maaf dari siswa SMP tadi? Anak SMP yang kasar dan sok benar. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, dari semua tadi yang sudah kita pelajari, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, dan semua pembelajaran kita sudah kita laksanakan. Tepuk tangan dulu khusus untuk Pak Sinaga. Oke, karena sudah demikian, kita lanjutkan dengan tugas kelompok, yaitu tuliskan yang patut ditiru dari tokoh tersebut. Jadi, tokoh Yusuf, kelompok 2 tadi ya? Kelompok 2, Nelson Mandela, kelompok 1. Dan siswa SMP, kelompok 3. Nah, tuliskanlah yang patut dicontoh dari media-media tersebut. Paham ya? Paham? Ya, diskusikan. Gimana tadi tentang Nelson Mandela, tentang Yusuf, ya, diskusi yang bagus ya, biar dapat nanti hasilnya. Saling kerjasama, ya, bagus. Ya, gimana dengan kelompok 2? Ya, bagus, kerjasama dengan tim yang bagus. Oke. Ya, silahkan presentasikan ke depan ini hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan. Hal-hal yang patut dicontoh dari Nelson Mandela adalah melupakan kesalahan orang yang banyak
tidak menyakiti orang, sabar, tetap kuat, pemaaf, tidak membalas dendam. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dilanjutkan ke kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Hal-hal yang patut dicontoh dari Yusuf adalah sabar, pemaaf, berpengharapan, berusaha memperbaiki hubungan dan tidak balas dendam. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Silakan presentasikan ke depan. Hal-hal yang patut dicontoh dari media 3 yaitu siswa SMP. Sadar akan kesalahannya dan minta maaf. Tidak malu meminta maaf, tidak susah memaafkan orang. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dari ketiga media tadi Bapak akan mengulang. Yang pertama tentang Nelson Mandela. Yaitu di mana Nelson Mandela sudah disakiti, tapi dia mau memaafkan. Sudah dia disakiti. Bayangkan, orang yang pertama menyakitinya adalah orang yang pertama diundang setelah dia menjadi presiden. Dan ini yang patut ditiru. Agar orang yang paling banyak yang ada di sekitar kita itu untuk dimaafkan. Dan untuk Yusuf, yaitu dia mengampuni, padahal penderitaan sudah bertubi-tubi. Dimulai dari dia dibuang, dimulai dari dia dijual, dia difitnah, namun akhirnya dia tidak membalas dendam. Lihat, yaitu adakah sisi positifnya dia jadi pemaaf? Adakah sisi positifnya dia menjadi orang yang menjadi sukses ketika dia mau mengampuni dan sabar dalam penderitaan? Coba bayangkan ketika Yusuf mau tergoda kepada istri Potifar, apakah dia akan menjadi raja? Tidak. Dan coba kita perhatikan, ketika Yusuf tidak dijual saudaranya ke si Potifar, apakah dia nanti akan menjadi raja? Tidak. Semua penderitaan itu dilalui dan untuk mendapatkan hasil. Tuhan berikan kepada orang yang sabar, yang mau mengampuni. Ya, dan begitu juga tadi tentang siswa SMP. Di mana apakah kita melupakan orang yang bersalah kepada kita? Oh tidak. Ketika kita disakiti, lalu dia meminta maaf, lalu kita mengampuni. Apakah kita melupakannya? Tidak. Tapi justru kita mendoakannya supaya dapat berubah. Dengarlah seperti Yusuf. Ketika dilihat saudaranya itu, apa yang dipikirkan? Bagaimana saya menciptakan hubungan dengan saudara-saudaranya? Ya, dan begitu juga dengan tadi siswa SMP tadi. Begitu dia naik beca, dia lihat temannya yang dimarahinya itu tadi, langsung dia jumpai. Saya minta maaf ya, dia yang berlomba untuk meminta maaf kalau memang salah. Itulah yang patut ditiru, apalagi untuk anak didik kami semuanya. Haruslah indah mengampuni, paham ya? Jangan sikit-sikit berantem, sikit-sikit ini. Itu nanti Tuhan ke mana ya? Nanti iya nggak bagus. Karena itu bukanlah contohan yang baik. Itu tadi sudah kita pelajari tentang medianya, sudah diamati. Kita lanjut lagi tentang untuk menambah literasi anak didik kami. Bapak berikan itu, buka kitabnya dari Matius 18 ayat 22 sampai 35. Matius 18 ayat 22 sampai 35. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, silakan dibaca. Ya, untuk menambah literasi kita. Ya. 18 ayat 22 sampai dibaca. Ya, dibaca-baca aja ya. Ya, nanti akan Bapak monitoring. Ya, ketemu ya. Dibaca biar dapat ya. Iya, bagus. Ya. Ya, baca lagi. Tetap kita. Mana sekali ya? Ya, baca. Kamu dibaca ya. Sampai mana? Banyak. Dan nampak lagi. Banyak. Ini, bagus ya. Oke. Coba yang ini. Ini ada LKPD atau lembar kerja siswa. Jadi Bapak bagikan baru dikerjakan ya. Ya, dikerjakan. Ini ada dikerjakan ya. Lembar kerja itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Paham ya? Setelah dikerjakan. Oke, mana hasil kerjanya tadi? LKP bagus sekali, pintar-pintar. Puji Tuhan, ini anak Bapak ini pintar sekali, sudah langsung dikerjakan. Bagus. Ya, pintar-pintar langsung selesai. Iya. Bapak senang sekali ya. Puji Tuhan, banyak pintar-pintar semua.
itu, marilah kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita, yaitu apakah makna dari mengampuni, yaitu memaafkan kesalahan tanpa mengungkit kesalahan itu kembali. Ya, yaitu memaafkan kesalahan tanpa mengungkit kesalahan itu kembali. Dan manfaat mengampuni bagi kita adalah satu, mengurangi beban kita. Yang kedua, membebaskan kita dari kebencian. Dan yang terakhir, kita menyadarkan kita hidup ini pasti tidak luput dari perbuatan kesalahan. Jadi ada roda memaafkan, ada saatnya dimaafkan, ada saatnya memaafkan. Ada saatnya kita salah ke orang lain, ada saatnya orang lain salah ke kita. Jadi semuanya berputar saling memaafkan. Paham ya? Oke, setelah selesai pertemuan kita berikutnya, yaitu Bapak beritahu sekarang, yaitu tentang indahnya mengampuni bagian 2. Di sana nanti bagaimana Allah mengampuni manusia. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang indahnya kasih pengampunan Allah bagi manusia. Jadi itu nanti kita bahas mengenai sampai ke Yesus Kristus yang sudah disalibkan, ya, yang rela di kayu salib demi menebus dosa kita, bagaimana dia mengampuni kita, gitu loh, ya. Oke, dan sampai di sini perjumpaan kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti Bapak yang akan memberikan pertanyaan. Oke, untuk kamu, Bapak kasih pertanyaan. Apa arti mengampuni? Mengampuni? Ya, siapa yang bisa menjawab? Nah, kamu mengampuni? Ya, silakan. Memaafkan kesalahan orang lain. Bagus sekali, tepuk tangan. Bagus sekali. Nah, untuk itu kita sudahi perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa. Silakan kita berdoa menutup pembelajaran kita. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan pada pembelajaran hari ini kami telah melaksanakannya. Berkati Tuhan pembelajaran kami menjadi sumber pengharapan dan sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.